Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Winarsi dari kelas MJ201. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis hydroponic greenhouse. Presentasi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana rencana saya membuat usaha di masa yang akan datang, yaitu pertama profil, yaitu pemilik usaha adalah Dwi Winarsi, yaitu saya sendiri, dan jenis usahanya adalah usaha hidroponik sayuran dan perbumbuan dapur. Kemudian waktu pelaksanaan usahanya sekitar 3-4 tahun yang akan datang atau sekitar tahun 2029. Baik, berikutnya adalah alasan kenapa saya memilih usaha hidroponik, yaitu karena efisiensi lahan, air, dan juga pupuk. Nah, tidak perlu menggunakan lahan yang luas ataupun air yang banyak ataupun pupuk yang banyak untuk melakukan usaha hidroponik ini. Nah, kemudian hasil dari usaha hidroponik ini juga lebih tinggi dan berkualitas. Nah, dapat meminimalis resiko hama dan penyakit karena dapat dipantau 24 jam menggunakan alat-alat yang mendukung usaha dari tanaman hidroponik ini. Nah, kemudian lewat pengendalian nutrisi pertumbuhan, tanaman yang dihasilkan itu juga bisa lebih beragam. Kemudian dari usaha ini, saya juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga di sekitar tempat usaha saya. Nah, karena di Indonesia memiliki iklim yang tidak menentu, banyak dari petani-petani yang ada di daerah pedesaan, jika ada musim hujan ataupun banjir khususnya, mereka tidak bisa kemana-mana. Nah, dengan adanya usaha ini juga membuka lapangan baru bagi mereka ketika mereka tidak bisa melakukan kegiatan pertanian mereka di ladang mereka ataupun di sawah mereka karena cuaca yang ekstrim. Nah, pilihan usaha ini sangatlah tepat bagi para petani karena usaha ini bisa dilakukan di dekat rumah mereka ataupun di lahan-lahan yang tidak memerlukan tidak seperti ladang ataupun sawah yang ada di tempat yang sangat jauh dan mungkin memerlukan waktu ataupun harus menggunakan kendaraan agar sampai di tempat usaha tersebut. Nah, ini sangat meminimalis waktu dari petani dan juga lahan juga sangat efisien, bahkan air dan juga pupuk pun yang digunakan juga sangat efisien. Baik, berikutnya adalah alasan kenapa saya memilih usaha hidroponik, yaitu karena hidroponik memungkinkan usaha bisa dilakukan di berbagai lokasi termasuk atap rumah dan juga pekarangan atau backyard untuk daerah perkotaan. Kemudian juga tidak memerlukan lahan atau tempat yang luas untuk membangun usahanya. Kemudian sistem hidroponik memungkinkan petani untuk mengendalikan suhu dan kelembapan sehingga dapat menanam berbagai jenis tanaman di luar musimnya. Kemudian, usaha hidroponik ini juga memiliki potensi pasar yang tinggi. Harga jual sayur hidroponik juga lebih tinggi karena kualitas dan kebersihannya juga lebih tinggi. Kemudian, hidroponik tidak menggunakan pestisida untuk melindungi tanaman. Jadi, hasil dari tanaman hidroponik termasuk dalam sayuran organik yang lebih sehat dari hasil pertanian konvensional. Baik, kemudian bagaimana cara pengelolaan bisnisnya? Baik, berikutnya bagaimana caranya? Yaitu pertama menentukan target pasar dan siapa konsumennya. Kemudian modal awal dari usaha hidroponik ini biasanya jika dalam skala kecil memerlukan biaya sekitar 5-15 juta rupiah. Kemudian sistem hidroponik NFT, DFT, atau rakit apung memerlukan biaya yang agak lebih tinggi karena memerlukan instalasi dan peralatan yang lebih kompleks. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan biaya operasional seperti untuk biaya listrik, air, pupuk, atau biaya perawatan lainnya.
Kemudian untuk mengurangi modal, kita bisa menggunakan botol bekas untuk mengurangi biaya pembelian pot. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan lahan terbatas dengan menggunakan sistem vertikal atau sistem hidroponik yang lebih ringkas. Baik, langkah berikutnya yaitu memilih jenis tanaman yang variatif seperti bayam, selada air, cabai, tomat, bawang putih ataupun bawang merah. Nah, kita bisa memilih tanaman-tanaman ataupun sayuran ataupun perbumbuan yang biasa dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga. Nah, kemudian setelah itu langkah berikutnya yaitu mengurus izin usaha. Hal ini sangatlah penting apalagi jika ingin usahanya itu berkembang menjadi lebih besar. Karena izin usaha ini bisa membantu kita untuk mendapatkan izin bekerja sama dengan restoran, swalayan, ataupun mungkin pedagang-pedagang sayur lainnya. Nah, langkah berikutnya yaitu menentukan cara penjualannya, khususnya bagaimana mempromosikan hasil usaha agar dapat dikenal lebih banyak orang ataupun pembisnis di berbagai wilayah untuk memperluas jangkauan pasar kita. Nah, untuk promosi sendiri bisa juga dilakukan dengan menjualnya di online shop atau bisa menjualnya di etalase link UMKM. Baik, berikutnya adalah beberapa tips usaha agar dapat sesuai dengan target yang diinginkan. Yaitu pertama, kita harus bisa memahami dasar-dasar usaha hidroponik atau dasar-dasar bagaimana menjalankan usaha hidroponik ini. Kemudian kita juga bisa memulainya dari skala kecil terlebih dahulu yang mungkin kita bisa mengembangkannya menjadi lebih besar. Nah, skala yang kecil ini tidak memerlukan biaya yang terlalu besar dan resiko kegagalannya juga relatif kecil. Nah, langkah berikutnya yaitu memanfaatkan teknologi modern seperti sistem otomatis untuk mengontrol suhu, kelembapan, pencahayaan, agar hasil panen itu lebih optimal. Nah, ini juga mempermudah kita untuk melakukan kegiatan hidroponik ini. Kemudian memilih tanaman yang tepat, yaitu tanaman yang banyak diminati oleh konsumen. Nah, ini juga bisa membantu kita agar mengurangi kegagalan dalam bisnis. Nah, kita juga bisa memantau pasar ataupun konsumen, apa yang diminati konsumen. Nah, itulah yang akan menjadi target dari apa yang akan kita tanam nantinya. Kemudian selain itu, kita juga memilih lokasi yang tepat, khususnya tempat yang memiliki pencahayaan matahari dan akses air yang memadai. Kemudian melakukan pengawasan dan pemantauan. Kemudian juga kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan menyimpan produk dengan baik. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas produk yang kita akan jual nantinya. Baik, kemudian bagaimana cara pemasaran dan pengembangannya? Yaitu pertama bisa memanfaatkan media platform, media sosial untuk mempromosikan usaha hidroponik ini. Kemudian juga bisa memberikan edukasi kepada konsumen lewat keunggulan produk hidroponik ini. Nah, ini bisa dilakukan dengan memposting mungkin video ataupun tulisan-tulisan yang berisikan edukasi tentang keunggulan hidroponik ini. Nah, itu bisa diposting mungkin di media sosial Facebook, IG, ataupun bisa menggunakan TikTok juga. Nah, kemudian membangun jaringan kerjasama dengan supplier, distributor, dan juga dengan sesama pengusaha hidroponik lainnya. Nah, hal ini dilakukan agar kita bisa membuka peluang kolaborasi dengan berbagai orang ataupun pengusaha. Kemudian melakukan evaluasi kerja secara berkala untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Nah, juga terus melakukan inovasi dengan mencoba varian baru dan mengembangkan metode yang lebih efisien. Kemudian membangun citra yang baik agar konsumen terus menggunakan produk kita. Baik, sekian presentasi dari saya.
Jika ada yang salah, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.